أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ar-rabi'u fi dzikri khalqil maut. Bab keempat dalam menuturkan penciptaan maut. Fil khabari 'anin nabi alaihi salam. Lamma khalaqallahu al-mauta. Di dalam khabar sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan, lamma khalaqallahul maut, tatkala Allah menciptakan maut, hujiba 'anil khalaiki bi alfi hijabin, maka ditabiri atau ditutupi dari penglihatan para makhluk dengan 1 juta tabir atau 1 juta penutup. Azamuhu akbaru minas samawati wal aradhina. Besarnya maut itu lebih besar dari beberapa langit dan beberapa bumi. Walau subba ma'u jami'il bihari wal anhari ala ra'sihi ma waqa'at minhu qutratun 'alal ardi. Dan seandainya dituangkan air semua lautan dan sungai-sungai di atas kepala maut, maka tidak akan terjatuh 1 tetes pun dari air itu ke permukaan bumi. Berarti kan saking besarnya gitu. Wa imma syariqad dunya, dan sesungguhnya wilayah timur di dunia, wa magharibiha, dan wilayah baratnya, baina yadaihi kakhiwanin qad wudi'a alaihi kullu syai'in wa wudi'a baina yaday rajulin liyakulahu fayakulu minhu ma sya'a. Intinya, dan sesungguhnya wilayah timur dunia dan wilayah baratnya di hadapan maut itu bagaikan meja makan gitu, yang sungguh telah diletakkan di atas meja makan itu segala sesuatu, dan diletakkan di hadapan seseorang agar dia memakannya. Maka dia memakan dari meja makan itu apa saja yang dia inginkan. Fakadzalikal mauta, maka begitu pula maut. Yuqallibud dunya kama yuqallibul adami baina yadayhi dirhamahu, sebagaimana manusia bisa membolak-balikan di hadapan dirinya akan uang dirhamnya, yaitu uang logamnya. Wa qad syudda bi 70 alfa silsilatin, dan sungguh Allah telah mengikat maut dengan 70.000 rantai. Kullu silsilatin tuluha masiratu alfi amin, setiap rantai penjaganya sejauh perjalanan 1000 tahun. Wala yuqarribuhul malaikatu wala ya'lamuna makanahu wala yasma'una syautahu wala yadruna halahu wala ila ayyi waqtin huwa, dan tidak ada malaikat yang dapat mendekatinya, dan para malaikat tidak mengetahui tempatnya, dan mereka belum pernah mendengar suaranya, mereka tidak tahu kondisinya, dan tidak tahu sampai kapan waktunya. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta wa sallatallahu alaihi malakal maut,
Maka tatkala Allah Ta'ala telah usai menciptakan maut, dan Allah telah memberi penguasa atas maut itu kepada malaikat maut. Qala malakul mauta, qala malakul mauti ya Rabbi, ya. Qala malakul mauti, maka malaikat maut berkata, ya Rabbi, wa mal mautu, fa amarallahu ta'ala al-hujubah an tankashifa hatta ra'ahu malakul maut. Ngeten. Jadi, wahai Tuhanku, apakah maut itu? Lalu Allah Ta'ala memerintahkan tabir-tabir penutup maut itu agar tersingkat hingga malaikat maut dapat melihat maut. Faqala Allah Ta'ala lil malaikati, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, qifu wanzuru hadzal maut, berhentilah kalian dan kalian lihatlah maut ini. Fawaqafat al-malaikatu kulluhum ajma'un, lalu berhentilah para malaikat semuanya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lahu, marang maut, tir alaihim wangshur al-ajnihata kullaha waftah a'yunaka kullaha. Terbanglah kamu di atas para malaikat itu, dan kamu bentangkanlah sayap seluruhnya, dan kamu bukalah matamu seluruhnya. Falamma tara nadharat ilaihil malaikatu fakharru mughsyian alaihim alfa'amin, lalu tatkala maut telah terbang, maka para malaikat memandang ke arah maut, lalu mereka tersungkur dalam kondisi mereka pingsan selama 1000 tahun. Falamma afaqu qalu rabbana akhalaqta a'zama min hadha khalqan, lalu tatkala mereka telah siuman, mereka berkata, Rabbana akhalaqta, wahai Tuhan kami, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih besar, a'zama min hadza khalqan, lebih besar dari makhluk ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana khalaqatuhu wa ana a'zamu minhu wa qad yaduqu kullul khalqi minhu. Aku yang menciptakan maut dan aku lebih besar darinya, dan sungguh setiap makhluk akan mencicipi maut. Tsumma qala Allah, kemudian Allah berfirman, ya Izraila khudhu faqad sallattuka alaih, hai Israel, kamu peganglah maut itu, karena sungguh aku telah memberi kuasa kepadamu atas maut tersebut. Faqala, lalu malaikat Israel berkata, ilahi bi ayyi quwwatin akhuduhu fa innahu a'zamu minni, wahai Tuhanku, dengan kekuatan bagaimana aku harus memegangnya, karena sesungguhnya fa innahu a'zamu minni, karena sesungguhnya dia lebih besar dariku. Fa'atahu Allahu quwwatan, lalu Allah memberikan kekuatan kepada malaikat Israel. Thumma akhadahu fasakana fi yadihi, kemudian dia dapat memegang maut, lalu maut menjadi tenang di tangan malaikat Israel. Faqala al-maut, lalu maut berkata, ya Rabbi i'adhan li hatta unadi fis samawati marratan, wahai Tuhanku, berilah izin kepada aku biar aku dapat berseru di langit 1 kali saja. Fa'adzina lahu fanada bi'a'la sautihi, lalu Allah memberikan izin kepadanya, lalu maut pun berseru dengan suaranya yang paling keras. Anal mautu alladzi afraqu baina kulli habibin, aku adalah maut, aku yang akan memisahkan di antara setiap kekasih.
Anal mautu alladhi afraqu baina zawji wa zawjati. Aku adalah maut, aku yang akan memisahkan antara suami dan istri. Wa anal mautu alladhi afraqu bainal banati wal ummahat. Dan akulah maut, aku yang akan memisahkan antara para putri dan para ibu. Wa anal mautu alladhi afraqu bainal akhi wal akhwati. Dan akulah maut yang akan memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara wanita. Wa anal mautu alladhi akhrabud dura wal qusura. Dan akulah maut yang akan meruntuhkan rumah-rumah dan istana-istana. Wa anal mautu alladhi a'marul kubur. Dan akulah maut yang akan meramaikan kuburan-kuburan. Wa anal mautu alladhi atlubukum wa udrikukum walau kuntum fi burujin musyayyadatin. Dan akulah maut, aku yang akan mencari kalian, dan aku akan menyusul kalian walaupun kalian berada di dalam benteng yang dijaga ketat. Wala yabqa makhlukun illa yadzuquni. Dan tidak tersisa satu makhluk pun melainkan dia pasti mencicipi aku. Wa innal kafira wal munafiqa wasyaqiyya idza hadarahumul mautu nuzila alaihim. Dan sesungguhnya orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang celaka apabila mereka telah berada dalam detik-detik kematiannya, hadarahumul maut nuzila alaihim, maka maut akan turun menemui mereka. Wa an yasarihi malaikatul azabi sudul wujuhi zurraqul uyuni wa ma'ahum libasun minal azab. Dan dari arah sebelah kiri orang itu terdapat para malaikat azab, malaikat penyiksa yang berwajah hitam kelam, yang bermata melilalat atau melotot. Dan para malaikat itu membawa serta pakaian berbagai siksa. Fayajlisuna ba'idan minhu hatta yaji'a malakul maut. Lalu mereka duduk jauh dari orang itu hingga malaikat maut datang. Wa idza jaa malakul mauti ahadan minhum qama baina yadayhi ala suratin muhibatin. Dan apabila maut telah mendatangi salah seorang dari mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang yang celaka maksudnya, maka dia akan berdiri di hadapan orang yang sakaratul maut itu dalam bentuk rupa yang menggetarkan. Thumma taqulu nafsu dzalika syakhsi man anta wa ma turidu. Kemudian jiwa itu berkata, siapa kamu dan apa yang kamu inginkan? Fayaqulu ana malakul maut alladhi ukhrijuka minad dunya. Lalu dia berkata, aku adalah malaikat maut, aku yang akan mengeluarkanmu dari dunia. Wa aj'alu waladaka yatiman wa zawjataka armalatan wa malaka mawruthan baina warathatika alladzina la tuhibbuhum fi hali hayatika. Dan aku akan menjadikan anakmu sebagai yatim, dan menjadikan istrimu sebagai janda, dan menjadikan hartamu sebagai harta yang diwarisi di antara pewarismu, yang mereka tidak kamu sukai di saat hidupmu. Wa innaka lam tuqaddim khairan li nafsika wala li akhiratika. Al-yawma ji'tu ilaika li aqbidhu ruhaku. Dan sesungguhnya kamu tidak pernah mengutamakan kebaikan untuk dirimu sendiri, dan tidak juga untuk akhiratmu. Al-yawma ji'tu ilaika li aqbidhu ruhaku. Hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Fa idza asma'a bihi syakhsu hawala wajhahu ila al-haiti fayara
malakal mauti qa'iman baina yadayhi. Lalu tatkala telah didengar ucapan itu oleh orang tersebut, maka dia memalingkan wajahnya ke arah dinding atau tembok. Lalu dia melihat malaikat maut dalam posisi berdiri di hadapannya. Fayuhawwilu wajhahu ilal janibil akhari fayara malakal mauti baina yadayhi qa'iman. Lalu dia memalingkan wajahnya ke arah samping yang lain. Lalu dia melihat malaikat maut di hadapannya dalam kondisi berdiri. Fayaqulu malakul mauti alam ta'rifuni ana malakul maut. Nah, lalu malaikat maut berkata, apakah kamu tidak mengenali saya? Ana malakul mauti alladhi qabidtu ruha walidayka wa anta tanzuru ilaihima wa la tanfa'huma. Aku adalah malaikat maut. Aku yang telah mencabut nyawa kedua orang tuamu. Padahal kamu melihat kepada detik-detik kematian kedua orang tuamu itu. Namun apa? Kamu tidak mengambil pelajaran berguna dari kematian keduanya. Al-yawma akhidu ruhaka hatta yanzura auladuka wa aqribauka wa rufaqauka hatta yang tasyihu minkal yauma. Hari ini aku akan merenggut nyawamu biar anak-anakmu dan para kerabatmu dan kawan-kawanmu dapat melihat itu, hingga mereka mendapat nasihat pelajaran dari dirimu hari ini. Wa ana malakul mauti alladhi qad afnaitu minal qurunil madiyati man huwa aktsaru quwwatan minka wa aktsaru malan min maliki wa aktsaru waladan min auladika. Dan aku adalah malaikat maut yang sungguh telah aku musnahkan di masa-masa yang telah lalu akan orang yang lebih kuat dibandingkan dirimu, dan lebih banyak hartanya dibandingkan hartamu, dan lebih banyak anaknya dibandingkan anak-anakmu. Tsumma yaqulu lahu malakul maut. Kemudian malaikat maut berkata kepada orang itu, kaifa ra'aitud dunya? Bagaimana kamu melihat dunia? Fayaqulu ra'aituha maqaratan ghadaratan. Lalu orang itu berkata, ra'aituha maqaratan ghadaratan. Aku melihatnya sebagai tempat tipu daya dan pengkhianatan. Tsumma yakhluqullahu ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tsumma yakhluqullahu ta'ala dunya ala suratin. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dunia dalam suatu bentuk wujud. Fataqulu dunya. Lalu dunia berkata, ya ashi ama tastakhi anta adnabta fid dunya walam tamna' nafsuka 'anil ma'ashi. Hai orang-orang durhaka, apakah kamu tidak malu? Kamu selalu berbuat dosa di dunia dan kamu tidak mau mencegah dirimu dari berbagai kemaksiatan. Innaka tolabtani wa ma tolabtuka. Sesungguhnya kamu selalu mencariku, padahal aku tidak pernah mencarimu. Walam tufarriq baina halalin wa haramin. Dan kamu tidak pernah memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dzananta annaka la tufarriqud dunya. Kamu menyangka bahwa kamu tidak akan berpisah dengan dunia. Fa inni bari'atun minka wa min amalika. Maka sesungguhnya aku berlepas diri dari dirimu dan dari perbuatanmu. Wa yara ma lahu qad waqa'a fi milki ghairihi. Dan orang itu melihat hartanya sungguh telah jatuh dalam kepemilikan orang lain. Fayaqulul mal. Lalu harta itu berkata, ya ashi kasabani bi ghairi haqq walam tashrifni walam tasaddaq bi al fuqara'i wal masakin. Hai orang durhaka, kamu telah menyusahkan aku dengan tanpa hak, dan kamu tidak pernah membelanjakan aku, dan kamu tidak menyedekahkan aku,
kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Al-yauma qad waqa'tu fi milki ghairika. Hari ini sungguh aku telah jatuh dalam kepemilikan orang selainmu. Wa dzalika qauluhu ta'ala. Dan hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Fayaqulu, lalu orang itu berkata, Rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarakatu. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku bisa berbuat kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa dimundurkan sesaat pun dan tidak pula bisa dimajukan. Summa ya'khudhu ruhahu in kana mu'minan ala sa'adatin wa in kana kafiran aw munafiqan ala syaqawatin. Kemudian malaikat maut merenggut nyawa orang itu. Jika dia berupa orang beriman, maka berada dalam kebahagiaan, dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka dia berada dalam kecelakaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin.